Elisa sudah berjalan beberapa langkah, kemudian menghentikan langkahnya saat tak mendengar ada suara langkah yang mengikutinya lagi di belakang. Ketika ia berbalik untuk melihat, dia mendapati Kelvin berjalan menuju resort lagi. Kau benar-benar kembali untuk mendapatkan bantuan dari penyihir tadi, pekik Elisa. Kelvin berbalik. Ia menatap wanita yang wajahnya kini memerah dengan nafas yang naik turun seolah kemarahan akan meledak dari dadanya. Aku ingin memanggil pegawai resort untuk menunjukkan tempat kita menginap. Tanpa bantuan mereka kita mungkin akan tersesat. Elisa terdiam. Ia memilih untuk menunggu di tempatnya sekarang. Beberapa saat kemudian Kelvin kembali dengan seorang staf yang terlihat dari seragam yang wanita itu kenakan. Orang ini membawa mereka ke pondokan yang telah dipesan oleh Kelvin. Pondokan itu terbuat dari dinding kayu, solid dan memiliki gaya tradisional. Tanah di sekitarnya telah tertutup salju tebal, bahkan salju telah juga menutupi permukaan dari daun cemara, membuat pemandangan di sekitarnya seperti hamparan permadani putih. Tepat di depan pondok ada kolam jacuzzi kecil menghadap ke pegunungan Alpen. Di atas air ada kelopak bunga mawar, sementara beberapa bunga mawar merah juga ditancapkan di permukaan salju sekitarnya. Warna merah menyala dari bunga mawar menimbulkan pemandangan yang kontras dari salju putih di sekitarnya. Ini adalah pondok dengan paket bulan madu yang Anda pesan. Jika membutuhkan sesuatu, Anda bisa menghubungi kami menggunakan telepon yang ada di dalam, kata pegawai itu dengan ramah. Elisa menatap Kelvin. Bulan madu? Ya, perjalanan bisnis ini difasilitasi juga paket untuk tinggal selama 3 hari ke depan untuk liburan. Bahkan kita bisa upgrade ke paket bulan madu. Sangat disayangkan jika kita tidak menggunakannya. Kelvin tahu wanita adalah orang yang kalkulatif dan hemat. Meski ia membayar pondok VVIP dengan kantong pribadinya, namun ia yakin Elisa akan setuju untuk tinggal jika ia mengatakan ini gratis. Sayang, kita bisa berlibur dan bermain ski, juga bisa melakukan kegiatan liburan lain, bujuk Kelvin. Ia sudah memeriksa ramalan cuaca, akan ada badai salju yang turun selama 2 hari ke depan. Jangankan bermain ski, bahkan tak memungkinkan untuk mereka keluar dari pondok. Elisa memutar bola matanya dengan tatapan sinis. Jika aku tidak ikut, apakah kamu akan menggunakannya dengan wanita yang memanggilmu dengan sebutan Kal tadi? Kelvin tertegun. Lagi? Apakah masalah Christina belum selesai? Tanya Kelvin heran. Selesai? Kamu berinvestasi pada bisnisnya. Suatu saat kamu mungkin akan menemuinya dengan menggunakan alasan bisnis. Kelvin hampir muntah darah mendengar imajinasi Elisa. Dia harus membersihkan kesalahpahaman jika ingin melanjutkan bulan madu ini dengan lancar. Ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Aku akan membatalkan kerjasamanya. Jika kamu membatalkannya, apakah akan ada kerugian? Tentu saja, aku telah melanggar perjanjian bisnis, jadi ada ganti rugi yang harus kubayar. Kalau begitu jangan, aku yakin itu pasti tidak sedikit. Aku tidak peduli jika kamu masih marah dan cemberut. Bagiku itu jauh merugikan dari mengganti rugi 10 investasi bisnis sekaligus yang aku batalkan. Elisa masih terdiam, matanya terpejam dengan kening mengerut. Ia tampak berpikir keras. Harta Kelvin milik putranya juga pada suatu saat nanti. Ia tidak ingin menderita kerugian. Sebagai wanita kalkulatif, dia tidak bisa menerima itu. Apa yang kamu pikirkan? Kelvin benci keheningan yang begitu lama di antara mereka.
biarkan Kenan atau Michael mengakuisisi investasimu pada Katrina. Jangan berikan diskon dan ambil laba dari mereka jika bersedia mengambil alih. Aku tahu mereka sangat percaya terhadap analisa bisnismu, jadi tak akan rugi membayar sedikit mahal. Kelvin baru menyadari bahwa ternyata selama ini Elisa hanya memasang fasad saat dia dulu menawarinya kehidupan mewah dengan menjadi wanitanya. Sekarang setelah menjadi istrinya, ia berubah menjadi wanita yang perhitungan. Ia mulai berpikir apakah nanti ia akan berubah menjadi pria yang pengeluaran bulanannya diatur olehnya. Iya, aku akan menawarkan mereka investasi itu. Jika salah satu dari mereka setuju, maka terserah kamu menginvestasikan uang itu kemana. Elisa mengangguk dengan senyum cerah. Aku akan mengambilnya untuk Efrain. Kelvin ingin tertawa mendengar alasan itu. Ya baiklah, jangan khawatir, aku tidak akan menyebutmu wanita materialistis. Bahkan jika kamu ingin menjadi itu, silakan saja. Lagi pula siapa lagi yang bisa menghabiskan uangku jika bukan dirimu? Tak ada lagi jejak wajah murung Elisa. Ia kini memiliki wajah yang tersipu merah. Sayang, ayo ke dalam. Aku kedinginan, pinta Kelvin sambil memeluk tubuh Elisa. Mereka berada di balkon saat menyelesaikan konfliknya tadi. Setelah kecanggungan terselesaikan, kini Elisa menyadari wajahnya telah kaku karena kedinginan. Sesampainya di dalam, Kelvin menangkupkan kedua tangannya di pipi kanan dan kiri Elisa untuk memberinya kehangatan. Sesaat, kedua mata orang itu saling bertemu. Elisa menjadi gugup ketika ia menyadari Kelvin tengah menatapnya dengan tatapan yang dalam. Apakah aku mabuk? Kenapa aku tersipu dan jantungku berdebar? Batin Elisa. Sayang, bukankah kamu seharusnya memberiku hadiah? Elisa semakin gugup mendengar itu. Ia kini menundukkan kepalanya yang merah. Kelvin melihat penampilannya yang kebingungan dan pipi merahnya yang menggemaskan. Ia suka melihat penampilan wanita ini saat membeku dan linglung. Pipimu merah, bisik Kelvin, mendekatkan mulutnya ke dekat daun telinga Elisa. Saat ia berbicara, pria ini dengan sengaja menghembuskan nafas di sekitar daun telinga Elisa yang membuat bulu kuduk wanita itu merinding. Ronah merah juga mulai menjalar ke daun telinga itu. Aku mabuk dan kedinginan. Bahkan jika ia tersipu, wanita ini dengan keras tak ingin mengakuinya. Ya, kamu mabuk, kata Kelvin yang memiliki nada ejekan. Ia hanya meminum 1,5 gelas wine. Kelvin tahu jumlah itu tak akan membuatnya mabuk. Apalagi wanita ini bahkan baru saja membuta masalah dengan dirinya dengan cemburu. Karena cemburu, aku benar-benar mabuk, gumam Elisa sekali lagi. Ia tahu Kelvin tidak mempercayai alibinya. Kelvin menahan tawa. Ia lalu menarik pinggang Elisa dan menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tubuh mereka kini satu sama lain membuat Elisa semakin malu karena menempel. Saat ia berusaha menjaga jarak, ia semakin dipegang dengan erat hingga membuatnya malu. Diamlah, kamu dingin, aku ingin, bisik Kelvin lalu. Wanita itu tersentak seperti membawa arus listrik yang menyengat dirinya. Ia begitu geli hingga tubuhnya bergidik. Kamu tidak, tapi kamu menggodaku, protes Elisa. Apa salahnya menggoda istriku? Tubuh Elisa kaku seperti sebongkah kayu saat Kelvin mendekatnya. Pria ini menggendong Elisa tanpa peringatan. Wanita yang tiba-tiba kehilangan gravitasi itu terkejut, lalu mengalungkan kedua tangannya. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku, pinta Elisa dengan suara teredam karena ia
membenamkan wajah malunya di dada Kelvin. "Sayang, kita sudah berkeliling tapi belum melihat bagian kamar." Kelvin membuka pintu. Salah satu ruangan ia menempatkan tubuh lembut wanita di kasur besar dengan kelopak bunga mawar merah di atasnya. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya untuk menyembunyikan wajahnya yang gugup. Kelvin masih membungkuk saat ia mengulas senyum melihat tingkah wanita ini. "Bukankah kamu mabuk? Kenapa kamu harus malu? Kamu akan melupakannya besok." Elisa mengangguk. "Ya, aku mabuk," katanya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Elisa mulai membuka tangan yang menutupi wajahnya, namun ia ingin menutupnya lagi ketika melihat wajah Kelvin tepat berada di depannya dan tubuhnya membungkuk ke arahnya. Sayang sekali, gerakan tangan Elisa tidak lebih cepat dari tangan Kelvin yang kemudian menahan pergelangan Elisa dan menjepitnya di atas kepala wanita itu. Satu telapak tangan Kelvin yang cukup besar mampu untuk menahan dua pergelangan tangan Elisa sekaligus. "Wanita yang sedang mabuk, bolehkah aku menggodamu?" tanya Kelvin dengan suara serak yang menggoda. Elisa belum menjawab, tapi bibirnya telah tersegel oleh pria ini dengan lembut dan penuh pemujaan yang membuat Elisa tidak kewalahan seperti biasanya. Kali ini ia bahkan tanpa sadar membalasnya. Malam ini, badai salju telah terjadi di luar gubuk. Saat cuaca di luar dingin dan membekukan, dua orang di dalam gubuk merasa panas satu sama lain. Setelah latihan intens mereka semalaman, Elisa kelelahan dan tertidur menjelang saat dini hari. Semalam Kelvin terus senang dan seperti serigala lapar. Pria itu hanya akan beristirahat beberapa saat untuk kembali menjajah dirinya lagi. Elisa bangun ketika siang hari. Meski ia tidur cukup lama, namun tubuhnya masih terasa sakit di mana-mana. Ia heran kenapa pria itu tidak kehabisan stamina sama sekali. Bahkan ketika ia bangun, Kelvin sudah tidak ada di sebelahnya. Pria itu baru saja keluar mandi dengan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya basah dan butiran air meluncur dari kulitnya. "Kau sudah bangun, biarkan aku membantumu." Elisa cemberut. Ia menarik selimut menutupi dirinya. Di bawah selimut tubuhnya seperti bayi kecil yang baru lahir. "Kenapa kamu malu? Aku telah melihat semuanya." Wajah Elisa kembali tersipu. Ia masih mengingat semuanya semalam. Aku akan mandi." Kelvin mengangguk dengan memasang seringai. Matanya teralihkan dari wanita yang mencoba membungkus dirinya dengan selimut. Hanya saja saat kaki Elisa menapak lantai dan berusaha bangkit, ia kehilangan kekuatan dan jatuh ke atas kasur. "Sudah kubilang, biarkan aku membantumu." Elisa mengerucutkan bibirnya. "Ini semua karena kamu seperti zombie yang mengisap semua tenagaku," maki Elisa. "Ya, maka dari itu biarkan aku bertanggung jawab untuk melayanimu." Elisa membiarkan pria ini membawanya ke kamar mandi. Lagi pula ia berhak meminta kompensasi. Sangat jarang bisa menikmati layanan seperti ini dari prestir tampan yang sukses. "Layani aku dengan baik kalau begitu." "Tentu, Tuan Putri." 10 menit kemudian di dalam kamar mandi terdengar teriakan dari dalamnya. "Kelvin, aku memintamu untuk membantuku." "Tapi kenapa kamu memanfaatkanku?" protes Elisa. Ia tidak menyangka akan jatuh ke dalam tipuan pria yang licik ini. Setelah mandi yang akhirnya justru berlangsung lama, Elisa keluar kamar dengan wajah kesal. Setelah ia berganti baju, matanya menyipit saat melihat Kelvin duduk di meja makan dan tampak dalam suasana hati yang baik. Ia menatap ke jendela kaca. Hamparan salju di luar. Badai semalam membuat semua permukaan tanah dan pohon tertutup salju tebal. "Duduklah, orang-orang resort telah mengirim sarapan," kata Kelvin begitu menyadari kedatangan Elisa.
Kelvin membukakan kursi untuk Elisa dan membantunya duduk. Wajahnya masih masam, namun Elisa makan dengan cepat seperti karena kelaparan setelah tenaganya dihabiskan. Kelvin, apakah kamu sangat kelaparan? Elisa menatap tajam ke arah tersangka yang justru bertanya tanpa rasa bersalah. Iya, aku sangat kelaparan, sampai-sampai bisa memakan gajah secara utuh. Kelvin tertawa. Sepertinya wanita ini jauh lebih kekanakan dan menggemaskan dibanding putra mereka sendiri. Makan perlahan atau kamu akan tersedak. Jika kurang, aku akan menelpon pihak resort untuk mengirim makanan lagi. Elisa tak lagi menjawab dan terus mengisi mulutnya. Saat itu mereka mendengar suara bel pintu pondok mereka berbunyi. Kau sudah menelpon layanan kamar lagi? Kelvin menggeleng. Tidak. Kalau begitu buka pintunya. Kelvin bangkit saat ia membuka pintu. Wajahnya tertegun karena Christina sudah berdiri di depan pintu dengan wajahnya yang tampak kedinginan meski telah mengenakan jaket bulu tebal. Bolehkah aku masuk? Di ruang tengah Elisa bisa mendengar suara wanita yang lembut. Gerakan tangannya terhenti dan ia segera berdiri keluar untuk melihat siapa wanita itu. Penghangat di pondokan tempatku tinggal rusak. Bolehkah aku menumpang untuk menghangatkan diri di sini? Pondok kalian adalah yang paling dekat denganku. Kelvin tidak menjawab, tapi ia menoleh pada Elisa untuk meminta pendapatnya. Silahkan masuk, kata Elisa dengan senyum ramah dan suara yang lembut, seolah ia adalah tuan rumah yang baik. Kelvin terkejut. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa ia membiarkan wanita yang membuatnya cemburu masuk? Christina duduk di ruang tamu. Tatapan matanya tertuju pada meja makan di ruang tengah yang terdapat banyak makanan di atasnya. Apakah aku mengganggu waktu sarapan kalian? Tidak. Apakah kamu sudah sarapan? Bagaimana jika kita sarapan bersama? Tawar Elisa. Christina mengangguk setuju. Sementara Kelvin masih bingung dengan sikap istrinya. Sangat menakutkan. Entah kenapa aku merasa ini adalah ketenangan sebelum badai, batin Kelvin saat mereka melanjutkan makan. Kelvin melihat istrinya makan tidak seperti pengemis kelaparan lagi. Ia kali ini makan dengan perlahan dan anggun. Setelah itu Elisa melepaskan kardigan tipis yang ia kenakan. Sepertinya pemanas di ruangan ini berjalan dengan baik. Aku merasa sedikit gerak. Begitu Elisa melepas kardigan, ia hanya mengenakan tank top berwarna putih cerah. Segera tanda merah hasil karya Kelvin dan bagian terlihat dengan jelas. Kelvin menahan tawa. Jadi ini adalah tujuannya membawa masuk Christina.